Halo semuanya, balik lagi sama gue Alex. Jadi di hari ini kita bakal bahas topik yang penting dalam OOP ya, yaitu access modifier. Kalau kalian pernah lihat kata private, public ataupun protected di video-video gue sebelumnya, kalian pasti bakal bingung kan fungsinya itu buat apa. Nah, di sini gue bakal ngejelasin tentang itu semua. Jadi access modifier ini penting karena bisa nentuin siapa yang boleh mengakses data atau metode di dalam suatu kelas. Jadi kita itu bisa melindungi data penting dan hanya membiarkan hal-hal tertentu akses dari luar. Langsung aja kita mulai ya. Nah, jadi apa sih access modifier itu? Jadi di Java itu kita bisa ngatur siapa yang boleh mengakses suatu variabel ataupun metode dalam sebuah kelas. Caranya tuh ya tadi pakai access modifier. Nah, access modifier ini sangat penting karena membantu kita dalam mengontrol bagaimana data itu bakal digunain dan diubah. Access modifier sendiri adalah fitur dalam Java yang digunain untuk mengontrol akses terhadap variabel, metode, dan kelas. Jadi dengan access modifier ini kita tuh bisa nentuin siapa yang boleh melihat atau mengubah suatu data dalam program. Contoh kasusnya gini, bayangin kalian bikin program buat sistem akademik dan ada variabel nilai mahasiswa. Kalau kita kasih publik, setiap orang tuh bakal bisa ngubah. Tapi kalau kita private, cuman sistem yang bisa ngubah nilai tersebut lewat aturan yang kita buat. Jadi access modifier ini berguna buat menjaga keamanan dan integritas data. Biar lebih gampang, gue udah buat tabel perbandingan dari jenis-jenis access modifier yang udah ada. Nah, bisa teman-teman lihat ya di sini ada 4 access modifier. Yang pertama itu ada public, yang kedua itu ada private, ketiga ada protected, dan keempat itu ada default atau tanpa modifier. Buat public sendiri, dia itu artinya bisa diakses dari mana saja, baik dari dalam maupun luar kelas. Sedangkan private itu cuma bisa diakses dalam kelas yang sama. Yang ketiga itu ada protected tadi ya. Untuk protected sendiri ini bisa diakses dari kelas yang sama ataupun dari kelas turunannya, inheritance. Terus untuk default ini, misal kita nggak naruh apa-apa, nggak naruh public, private, atau protected, jadi sistem ini bakal nentuin secara default kelas ini bisa diakses dalam package yang sama. Analoginya gini, bayangin rumah kalian. Untuk private itu kayak kamar tidur kalian, cuman kalian yang bisa masuk. Kalau publik itu kayak ruang tamu, jadi siapa aja bisa masuk. Protected itu kayak dapur, cuman keluarga yang bisa masuk. Sedangkan default itu kayak halaman belakang, tetangga mungkin bisa masuk juga karena dalam satu lingkungan atau package. Jadi kita bisa gunain publik kalau variabel atau metodenya itu emang perlu diakses dari mana saja. Kalau private itu kita bisa digunain untuk melindungi data agar tidak bisa diubah sembarangan. Kalau protected sendiri kita tuh gunain kalau kita ingin data itu bisa diakses dalam turunan kelas. Untuk default ini kita gunain kalau butuh akses dalam package yang sama. Oke, mungkin biar lebih gampang langsung live coding aja kali ya. Oke, di sini gue bakalan buat kelas mahasiswa ya. Pertama tuh kita bakal tulis public, jadi bisa diakses oleh kelas yang lain. Salah. Nah, di sini gue bakalan pakai 3 access modifier, yaitu private, terus ada default sama public. Pertama tuh public buat umur,
kedua itu ada private buat nama. Ketiga itu ada default untuk jurusan. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya teman-teman, private buat variabel nama itu artinya dia tuh bisa diakses di dalam kelas ini aja. Nah, kalau publik umur artinya umurnya bisa diakses dari manapun maupun dari kelas lain. Jadi kelas ini bisa, kelas lain pun bisa. Nah, buat yang nggak pakai modifier ini kayak jurusan ya, itu default artinya tuh dia tuh bisa diakses dari kelas lain dalam package yang sama. Terus gue bakalan buat konstruktornya. Nah, di sini ada konstruktor, ada konstruktor ya teman-teman. Mungkin belum gue jelasin. Nah, di sini gue bakal jelasin secara ringkas saja. Konstruktor ini dipakai buat ngisi data awal mahasiswa saat kita buat objeknya. Karena namanya itu private, kita pakai this ya buat akses dari dalam kelasnya. Terus di sini abis ini gue bakalan buat metode untuk manggil semua ini ya. Kita pakai sistem out print line ya kayak biasa. Out salah itu ada umur, out print line, terus ada jurusan. Salah bener. Nah, jadi buat metode ini dia tuh bakal nampilin semua data mahasiswa. Karena dia di dalam kelas yang sama, kita tuh bebas akses nama walaupun dia itu private. Terus di sini gue bakalan nambahin gimana caranya ngubah si nama ini. Nah, sebenarnya harusnya ini video berikutnya ya, tapi gue tambahin aja nggak apa-apa. Kita bakalan pakai yang namanya itu setter dan getter.
Terus lagi list nama. Salah. Oh, untuk get itu kita nggak perlu nulisinnya ya. Kita Nah, jadi karena nama itu private, kita tuh butuh metode kayak set nama sama get nama ini untuk ngubah dan ngambil datanya dari luar kelas. Nah, biasanya ini nih disebut encapsulation. Jadi apa sih encapsulation itu? Jadi itu nyembunyiin data dan ngasih akses lewat metode khusus. Contohnya di sini ada set nama dan get nama, gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu ya pentingnya access modifier. Jadi access modifier itu bisa dibuat ngatur siapa yang bisa mengakses data dalam program kita. Kalau kita nggak mau datanya diumbar sembarangan, kita bisa pakai private. Dan kalau kita butuh data diakses dari luar kelas, kita bisa pakai public. Nah, setelah ini gue bakal lanjut tentang encapsulation tadi ya di video berikutnya. Mungkin untuk video ini sampai sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa kalian praktek sendiri biar makin paham. Kalau ada pertanyaan langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.